Kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama mencatat, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi." Ada beberapa hal penting yang perlu kita selaraskan dalam mendengar suara Tuhan. Yang pertama, kecenderungan hati. Ada banyak orang yang kecenderungan hatinya tertuju kepada berkat Tuhan, bukan kepada pribadi Tuhan. Sehingga ia hanya mau mendengar firman yang selalu berkaitan dengan berkat. Tidak mau mendengar jika Tuhan mulai mengoreksi sikap hati, gaya hidup, maupun dasar keyakinan yang tidak akurat yang masih ia miliki. Biasanya jenis orang Kristen seperti ini akan mencari atau mengundang pembicara-pembicara yang menyukakan telinganya saja. Alhasil, kehidupannya tidak pernah mengalami pertumbuhan menjadi serupa dengan Kristus. Justru jadi makin manusiawi dan kedagingan. Kecenderungan hati kita harus selalu mau berubah menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga Roh Kudus memiliki keleluasaan untuk membangun diri kita dengan firman-Nya. Ia akan menyelaraskan sikap hati, dasar keyakinan, dan gaya hidup kita jadi seturut dengan prinsip kebenaran. Yang kedua, tujuan hidup. Ada banyak orang yang memiliki tujuan hidup hanya untuk dirinya sendiri. Yang dikejar adalah kesuksesan pribadi dan kepopuleran diri sendiri. Alhasil, suara Tuhan yang ia dengar selalu dipandang dan dipahami untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal, Tuhan mengendaki untuk kita meninggalkan kehidupan individu dan meleburkan diri kita dalam gereja lokal yang dibangun seturut dengan pola sorga. Sebab tujuan Tuhan di akhir zaman ini adalah membangkitkan gereja Tuhan sebagai institusi yang terdiri dari orang percaya yang mewarisi roh yang sama, memiliki tujuan yang sama, dan melakukan agenda yang sama. Sehingga bersama-sama kita semua akan dapat menyelesaikan kehendak Tuhan sampai tuntas di atas bumi ini. Dan bahkan Tuhan bisa menetapkan kita menjadi wakil Tuhan yang membawa otoritas pemerintahan kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Wahyu pasal yang ke-12. Yang ketiga, jika kita ingin mendengar dan memahami suara Tuhan secara akurat, maka kita harus berada dalam frekuensi yang tepat. Ilustrasinya seperti ini. Jika kita memiliki radio lalu ingin mendengar suatu berita, maka langsung muncul channel atau frekuensi atau nama saluran tertentu yang kita ketahui di pikiran kita. Lalu kita hanya perlu menekan atau memutar suatu tombol untuk berada pada channel yang kita inginkan. Sama halnya, jika kita ingin mendengar suara Tuhan secara akurat atau bersih dan jernih, kita perlu memposisikan atau menyelaraskan diri kita pada kebenaran firman. Inilah channel atau frekuensi ayat firman yang harus kita masuki, yaitu dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Alkitab mencatat, "Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus." Jadi kita harus mati dari cinta diri sendiri, cinta uang, dan cinta dunia. Dan bangkit hanya untuk menyelesaikan kepentingan kerajaan sorga. Diri kita yang mengejar kesuksesan pribadi maupun popularitas sendiri harus sudah mati. Semakin kuat bau kematian daging yang kita miliki, maka semakin tajam panca indera rohani kita untuk melihat dan mendengar Tuhan berbicara. Yang keempat, setiap firman yang Dia sampaikan selalu bertujuan untuk membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Selama ini kita telah mengidentikan suara Tuhan dengan janji berkat, janji kesuksesan maupun janji keselamatan. Pokoknya segala hal yang menguntungkan untuk diri kita sendiri. Ilustrasinya seperti anak kecil yang menantikan bapaknya pulang
Tapi bukan karena ia merindukan sang ayah, melainkan hanya menantikan hadiah yang akan dibawa oleh sang ayah. Sikap hati seperti itu harus kita singkirkan. Jadilah pribadi yang terus bertumbuh matang dan dewasa. Lihat firman-Nya sebagai pribadinya sendiri yang sedang menyatakan diri. Dengan satu tujuan, agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Itulah tujuan ilahi yang seharusnya kita tanamkan dalam hati kita. Jadi sudah menjadi keharusan bagi kita untuk menangkap firman-Nya secara aktif. Menggali pengenalan akan Tuhan secara lebih mendalam. Mendeklarasikannya dan menerimanya sebagai jati diri kita di dalam Dia. Sehingga kita bisa bertumbuh serupa dengan Kristus. Bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus. Sehingga kita menjadi wakil Allah di atas bumi ini. Kitab Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 mencatat, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itulah 4 penyelarasan yang harus kita perhatikan dalam mendengar suara Tuhan. Pada prinsipnya, suara Tuhan yang kita dengar harus ditujukan untuk membuat diri kita menjadi serupa dengan Kristus dan memanifestasikan keilahiannya di atas bumi ini. Amin.